Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dengan NIM 2224100059. Di sini saya dari kelas AK 2024C. Dan di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester genap tahun angkatan 2024-2025 mata kuliah pengantar akuntansi perusahaan jasa dan praktik. Nah, di sini diminta membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Maret 2025. Di sini sudah saya buat neraca saldonya, yaitu kas di debit 6 juta, piutang dagang di debit 2.200.000, bunga dibayar di muka 50.000, sewa dibayar di muka di debit 1.200.000, perlengkapan kantor di debit 265.000, peralatan kantor di debit 6.600.000, hutang vessel di kredit 3.300.000, hutang dagang di kredit 1.600.000, modal di kredit 10 juta, pendapatan komisi di kredit 5.700.000, pendapatan sewa di kredit 1.400.000, beban perlengkapan di debit 3.900.000, beban pemeliharaan di debit 80.000, beban iklan di debit 395.000, dan beban telepon di debit 50.000. Untuk penyesuaiannya di sini terdapat harga perolehan perlengkapan yang ada pada akhir bulan berjumlah 135.000, kemudian beban gaji untuk bulan Maret yang belum dibayar berjumlah 600.000 atau masuk ke akun utang gaji. Kemudian sewa kantor sebesar 400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut tiap 3 bulan sekali pada tanggal 1 Maret, yaitu sebesar 1.200.000. Kemudian peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Kemudian bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini sebesar 25.000. Maka untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan di debit 130.000 dikarenakan tadi itu, nah nih untuk perlengkapan kantor itu kan di debitnya 265.000, maka dikurangkan dengan penyesuaiannya itu sebesar 135.000. Untuk penyesuaiannya jadinya beban perlengkapan di debit 130.000 dan perlengkapan di kredit 130.000. Kemudian beban gaji, untuk beban gaji itu sebesar 600.000. Nah, dikarenakan di sini biaya gaji itu belum dibayarkan, maka di sini menjadi utang gaji di kredit sebesar 600.000. Kemudian beban sewa sebesar 800.000. Dikarenakan tadi kan sewa dibayar di muka ya sebesar 1.200.000 itu untuk 3 bulan. Maka per bulannya itu kan 400.000 ya. Nah, itu baru hitunglah 1 bulan, maka masih ada beban sewa 800.000 dan sewa dibayar di mukanya itu di kredit 800.000. Kemudian beban penyusutan peralatan. Nah, tadi kan peralatan itu masa umurnya itu 10 tahun dan untuk biaya pembeliannya itu sebesar 6.600.000. Maka untuk 10 tahun itu sama saja dengan 120 bulan. Maka 6.600.000 itu dibagi 120 bulan, untuk per bulannya itu beban penyusutan peralatan menjadi 55.000 dan akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 55.000. Kemudian bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini sebesar 25.000. Maka beban bunga di debit 25.000 dan bunga dibayar di muka sebesar 25.000. Untuk soal selanjutnya, masukkan jurnal ke neraca lajur. Langsung saja di sini untuk neraca lajurnya. Ini kita pindahkan tadi yang neraca saldo ke dalam neraca lajur dan penyesuaiannya. Nah, untuk neraca saldo penyesuaiannya nih,
kasnya sebesar 6 juta karena tidak ada penambahan dan pengurangan di debit. Kemudian piutang dagang di debit 2.200.000 dan bunga dibayar di muka sebesar 25.000 dikarenakan pada neraca saldo itu di debit 50.000 dan di penyesuaiannya itu di kredit 25.000, maka untuk neraca saldo penyesuaiannya menjadi 25.000. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Untuk neraca saldo kan di sini di debit 1.200.000 dan di penyesuaiannya itu di kredit 400.000, maka untuk neraca saldo penyesuaiannya di debit 800.000. Dikarenakan di neraca saldo dikurangi dengan penyesuaian sisa 800.000. Selanjutnya untuk perlengkapan kantor di neraca saldo itu terdapat debit 265.000. Kemudian di penyesuaian itu ada kredit 135.000, maka untuk neraca saldo penyesuaiannya sisa 130.000 di debit. Selanjutnya peralatan kantor. Di sini ada 6.600.000 dari neraca saldo dan tidak ada penyesuaian. Kemudian untuk hutang wesel di sini dikredit 3.300.000, tidak ada penyesuaian. Kemudian hutang dagang sebesar dikredit 1.600.000, tidak ada penyesuaian. Untuk modal dikredit 10 juta, tidak ada penyesuaian. Kemudian pendapatan komisi sebesar 5.300.000, tidak ada penyesuaian. Pendapatan sewa 140.000, tidak ada penyesuaian. Dana beban gaji di debit 600.000, tidak ada penyesuaian. Kemudian beban perlengkapan di sini di neraca saldo ada 3.900.000 di debit dan di penyesuaian di debit 135.000, maka dijumlahkan di neraca saldo penyesuaian ya di debit 4.035.000. Kemudian untuk beban pemeliharaan sebesar 80.000 di debit, tidak ada penyesuaian. Kemudian beban iklan di debit 395.000, tidak ada penyesuaian. Beban telepon 50.000 di debit, tidak ada penyesuaian. Utang gaji sebesar 600.000, tidak ada penyesuaian. Kemudian beban sewa di debit 400.000 dari penyesuaian. Kemudian beban penyusutan peralatan di debit 55.000 dari penyesuaian. Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 55.000 dari penyesuaian. Beban bunga 25.000 di debit dari penyesuaian. Selanjutnya neraca saldo, di sini kita membuat laba rugi. Nah, laba rugi itu diambil dari pendapatan, total pendapatan dikurangi beban-beban. Untuk di sini tuh pendapatan terdapat dua, yaitu pendapatan komisi dan pendapatan sewa. Pendapatan komisi dikredit 5.700.000 dan pendapatan sewa dikredit 140.000. Kemudian untuk beban-bebannya sendiri ada beban gaji sebesar 600.000 di debit, beban perlengkapan di debit 4.035.000, beban pemeliharaan di debit 80.000, beban iklan di debit 395.000, kemudian ada beban telepon di debit 50.000, lalu ada beban sewa di debit 400.000, beban penyusutan peralatan di debit 55.000, beban bunga menjadi 25.000 di debit. Nah, untuk totalannya itu yang di laba rugi itu debit sebesar 5.640.000 dan laba rugi kredit sebesar 5.840.000, maka untuk labanya itu menjadi sebesar 200.000. Kemudian ada neraca. Untuk neraca ini ada kas sebesar 6 juta, piutang dagang sebesar 2.200.000 di debit,
bunga dibayar di muka sebesar 25.000 di debit, kemudian sewa dibayar di muka sebesar 800.000 di debit, lalu ada perlengkapan kantor di debit sebesar 130.000 dan peralatan kantor di debit sebesar 6.600.000. Lalu di sini ada hutang wesel. Hutang wesel sebesar 3.300.000 dan hutang dagang sebesar 1.600.000. Kemudian untuk modalnya ini ada 10 juta. Lalu untuk utang gaji itu sebesar 600.000, kemudian beban akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 55.000. Di sini balance ya. 200.000 sama dengan 200.000 di kredit. Tadi laba rugi itu di debit ya, 200.000. Selanjutnya, buatlah laporan keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2024. Nah, untuk laporan keuangan di sini kita membuat laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi itu tadi mengurangkan total pendapatan dikurangi oleh total beban. Nah, di sini pendapatan itu ada dua. Ada pendapatan komisi sebesar 5.700.000 dan pendapatan sewa sebesar 140.000. Maka totalnya menjadi 5.840.000. Dan beban gaji sebesar 600.000, beban perlengkapan 4.035.000, beban pemeliharaan 80.000, beban iklan 395.000, beban telepon 50.000, beban sewa 400.000. Beban penyusutan peralatan 55.000, beban bunga 25.000, maka total beban sebesar 5.640.000 dan laba bersihnya itu 200.000. Selanjutnya untuk laporan keuangan itu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu modal dikredit 10 juta dan laba bersihnya itu 200.000. Maka tambahan modal atau ekuitasnya itu bertambah kan 200.000 karena labanya itu. Maka modalnya itu ditambahkan dengan laba bersih menjadi 10.200.000. Untuk selanjutnya itu ada neraca. Untuk laporan keuangan itu ada neraca juga. Neraca di sini, neraca itu terdiri dari aktiva dan utang. Nah, untuk aktiva sendiri itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang dagang, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor. Dijumlahkan dan totalnya di sini terdapat 9.155.000. Kemudian aktiva tetap itu terdiri dari peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini total aktiva tetap itu sebesar 6.545.000. Total aktiva yaitu total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, maka berjumlah 15.700.000. Utang di sini, maaf ini ada kesalahan. Sebenarnya utang itu ada 3. Nah, tadi di sini utang tuh ada utang mana ya? Oh, utang wesel dan utang dagang. Terdapat utang wesel dan utang dagang. Untuk utang wesel tadi ada 3.300.000 dan utang dagang 1.600.000. 3.300.000 dan 1.600.000. Maaf.
Maka untuk total utang itu langsung saja dijumlahkan. Maka totalnya menjadi 5.800.000 dan ekuitas pemilik modal awalnya itu sebesar 10 juta. Maka total utang dan ekuitas langsung kita jumlahkan saja. Di sini totalnya menjadi 15.300.000. Kemudian kita membuat jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup itu terdiri dari pendapatan dan beban, kemudian modal. Untuk pendapatan di sini ada pendapatan komisi sebesar 5.700.000 di debit, pendapatan sewa sebesar 140.000 di debit. Nah, di sini ikhtisar laba ruginya menjadi 5.840.000. Kemudian untuk ikhtisar laba rugi di sini di debit 6.135.000. Beban gaji di kredit sebesar 600.000, beban perlengkapan di kredit 4.035.000, beban pemeliharaan di kredit 80.000, beban iklan di kredit 395.000, beban telepon di kredit 50.000, beban sewa di kredit 400.000, beban penyusutan peralatan di kredit 55.000 ya, di sini mohon maaf. Kemudian beban bunga di kredit 25.000. Lalu untuk selanjutnya ikhtisar laba rugi di debit 200.000. Karena modalnya itu tadi dari laba ruginya itu ya. Di sini itu tadi laba rugi, untuk laporan laba rugi itu sebesar 200.000, maka langsung kita pindahkan saja ke sini menjadi 200.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.